Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rodatul Adawiyah dengan NIM 21040450132 dari kelas BKC, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teori humanistik oleh Abraham Maslow. Yang pertama, biografi. Abraham Maslow memiliki nama lengkap Abraham Harold Maslow. Ia lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Maslow menghabiskan masa kecilnya di Brooklyn. Di sekolah, Maslow merupakan murid yang ilmiah dan berhasil mendapatkan tempat di City College of New York. Maslow awalnya belajar hukum untuk memenuhi keinginan kedua orang tuanya. Tapi ia kemudian menghadiri kuliah di Universitas Wisconsin. Kemudian ia berubah menyukai psikologi dan menerima gelar BA pada tahun 1930, kemudian gelar MA pada tahun 1931 dan PhD pada tahun 1934. Teori kepribadian humanistik Abraham Maslow. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teori yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarki kebutuhan. Kehidupan keluarganya dan pengalaman hidupnya memberi pengaruh atas gagasan-gagasan psikologinya. Para psikolog humanis percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tingkatan aktualisasi diri. Pokok teori kepribadian humanistik Abraham Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau biologis. Kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis itu antara lain kebutuhan akan makanan, air, udara, aktif, istirahat, keseimbangan temperatur, seks, dan kebutuhan akan stimulasi sensoris. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang dimaksud Maslow dengan kebutuhan akan rasa aman ini adalah sesuatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungan. Selanjutnya, ada kebutuhan kasih sayang, suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan efektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Terakhir, ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan akan rasa harga diri oleh Maslow dibagi menjadi dua bagian, yaitu adalah penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri, dan bagian yang kedua adalah penghargaan dari orang lain. Pembahasan selanjutnya adalah hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Bagi manusia, kepuasan itu sifatnya sementara. Jika suatu kebutuhan telah terpuaskan, maka kebutuhan-kebutuhan yang lain akan muncul dan menuntut pemuasan. Begitu seterusnya. Itulah yang dimaksud kepuasan sementara menurut Maslow. Dan berdasarkan ciri yang demikian, Maslow mengajukan gagasan bahwa kebutuhan yang ada pada manusia adalah merupakan bawaan tersusun menurut tingkatan atau bertingkat. Konsep Maslow tentang hierarki kebutuhan adalah bahwa kebutuhan yang lebih rendah tingkatnya harus dipuaskan atau minimal terpenuhi secara relatif sebelum kebutuhan yang lebih tinggi tingkatnya menjadi motivator tindakan. 5 kebutuhan yang membentuk hierarki kebutuhan ini merupakan kebutuhan-kebutuhan konatif, artinya bercirikan daya juang atau motivasi. Dinamika kepribadian humanistik Abraham Maslow. Kebutuhan itu mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki merupakan kebutuhan yang kuat, potensial, dan prioritas. Sementara yang lebih tinggi adalah hierarki merupakan kebutuhan yang paling lemah. Yang kedua, kebutuhan yang lebih tinggi kurang diperlukan dalam rangka mempertahankan hidup, sehingga pemuasannya dapat diabaikan.
Selanjutnya, walaupun kebutuhan yang lebih tinggi itu kurang begitu perlu dalam rangka survival, namun kebutuhan itu memberikan kontribusi terhadap survival itu sendiri dan juga perkembangan. Terakhir, pemuasan kebutuhan yang lebih tinggi amat bermanfaat, baik bagi fisik maupun psikis. Kondisi ini dapat melahirkan rasa senang, bahagia, dan perasaan bermakna. Pembahasan selanjutnya mengenai perkembangan kepribadian. Pandangan Maslow tentang hakikat manusia yaitu manusia bersifat optimistik, bebas berkehendak, sadar dalam memilih, unik, dapat mengatasi pengalaman masa kecil, dan baik. Menurut dia, kepribadian itu dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungan. Implementasi teori humanistik Abraham Maslow. Seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan fisiologis merupakan sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemuasannya karena berkaitan dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup. Seperti pada video yang ditampilkan, menggambarkan seseorang yang mengerjakan tugas, namun pada akhirnya ia mengantuk dan hal tersebut merupakan tanda seseorang sudah butuh istirahat dan tidur. Maka, kebutuhan itu akan didahulukan pemuasannya oleh individu. Sekarang aku mau nonton dulu deh, nanti aja kerja tugasnya, kan deadline-nya sisa 2 hari lagi. Duh, notif apa tuh? Oh, dari grup. Ini chat dari siapa ya? Astaga, aku harus cepat-cepat kerja tugasku. Dalam video implementasi ini digambarkan seseorang yang menunda untuk mengerjakan tugasnya, akan tetapi ketika ia mendapatkan notif dari dosennya bahwa apabila tugasnya tidak selesai maka tidak akan diluluskan dalam mata kuliah, maka ia buru-buru untuk mengerjakan tugasnya. Hal ini merupakan contoh dari kebutuhan akan rasa aman, di mana ia mengerjakan tugasnya agar ia bisa lulus dalam mata kuliah tersebut. Dengan lulus dalam mata kuliah tersebut, maka ia akan merasa aman. Pada kebutuhan kasih sayang, kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan efektif atau ikatan emosional dengan individu lain, contohnya dengan memiliki sahabat atau orang-orang terdekat. Pada pemenuhan kebutuhan penghargaan, selain dari diri sendiri, kita juga sangat memerlukan penghargaan dari orang lain. Dalam hal ini, penghargaan dari orang-orang sekitar atas pencapaian yang telah kita capai. Terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Maslow menandai kebutuhan aktualisasi diri merupakan hasrat individu untuk menjadi orang yang sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimilikinya, atau hasrat individu untuk menyempurnakan dirinya melalui pengungkapan segenap potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini, seseorang sudah mengetahui apa sebenarnya yang ia sukai, apa sebenarnya yang tidak ia sukai, dan menjalankan apa yang ia sukai dengan sepenuh hati tanpa rasa beban. Menurut Maslow, siapapun yang sudah mencapai tingkat aktualisasi diri berarti menjadi manusia yang seutuhnya, sanggup memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bagi orang lain hanya terlihat samar-samar atau bahkan tidak pernah dilihatnya sama sekali. Itulah tadi pemaparan materi dan contoh implementasi dari teori kepribadian humanistik Abraham Maslow. Tadi kita telah membahas mengenai biografi, teori kepribadian, pokok teori kepribadian, hierarki kebutuhan, hingga dinamika kepribadian. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.